Salam jiwa suci, ketemu lagi dengan Mr. Siga di sini. Kita memasuki tema selanjutnya. Mr. Siga ingin menyapa lagi buat sahabat-sahabat Siga dimanapun Anda saat ini berada. Mudah-mudahan selalu dapat ketenangan hati, ketenangan jiwa, dan ketenangan pikiran. Amin. Dan moga dijauhkan dari segala permasalahan kehidupan mara bahaya dan didekatkan dengan kebaikan, rezeki, kesehatan, dan barokah. Amin. Mudah-mudahan kawan-kawan yang menonton acara ini, yang serius menonton acara ini, mempelajari acara ini, mudah-mudahan selalu dapat kebaikan demi kebaikan dalam hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Mr. Siga akan tetap membahas tentang isi buku tentang sinar suci alam dan mutiara suci alam. Nah, Mr. Siga sudah, ini bukunya warna hijau, buku yang penuh semangat. Jadi kita bangun dulu semangat kehidupan kita. Jangan sampai kita itu seperti mayat atau seperti jombe, tidak ada semangat. Jadi hidup tuh selalu penuh semangat, ada rencana esok, minggu depan, tahun depan, dan seterusnya. Kita selalu punya rencana dalam kehidupan ini, sahabat-sahabat Siga. Jadi biar kita ada yang dituju, baik dari segi dunia atau dari segi kebatinan, ilmu keagamaan, kita punya rencana tahun. Dari segi keagamaan kita kepengen apa, kepengen naik haji, kepengen umroh dan lain sebagainya, kepengen beribadah sesuai dengan menuju tempat agamanya masing-masing, di mana di belahan dunia mana agama ini kesini. Nah itu kita perlu rencana untuk semangat. Jadi kita tidak mengalir seperti air. Kalau kita hidup itu mengalir seperti air, nanti kalau kita mengikuti arus, baik arusnya itu ke arus yang bersih melulu sungai sampai ke laut. Jangan-jangan airnya mengalir ke got nanti, ke comberan. Nah, kita harus punya pendirian dan tujuan hidup. Nah, dalam buku ini di bagian kedua yaitu nur. Kalimatnya nur itu diartikan melindungi, seperti cahaya yang melindungi alam semesta ini. Jadi melindungi. Jadi orang yang punya hati, yang punya perasaan, atau insan yang punya perasaan dalam hidupnya, tipenya dia melindungi. Kalau sebagai seorang istri, melindungi ke anak-anaknya, ke suaminya, nama baik suaminya, nama baik keluarganya. Kalau seorang laki-laki, melindungi keluarganya, anaknya, bertanggung jawab, benar-benar melindungi, menjaga, merawat dengan baik. Nah itu. Jadi benar-benar orang tuh punya jiwa pelindung. Kalau kita sebagai laki-laki atau perempuan ogah-ogahan mengurus keluarga atau mengurus lingkungan kita, keluarga kecil kita lah intinya, sampai saudara, mungkin orang tua dan lain sebagainya, kita ogah-ogahan berarti kita kan tidak punya perasaan yang kuat. Ada mungkin sedikit tidak punya jiwa pelindung. Hidup kita tidak pakai hati. Apalagi ada orang yang sampai membuang anak, membunuh anak dan lain sebagainya, mengaborsi anak dan lain sebagainya, kejadiannya tuh bermacam-macam. Itu berarti dia tidak punya perasaan. Jadi insan itu tidak punya perasaan. Jadi kalau batin atau roh kita hidup, jadi kita benar-benar mempunyai jiwa pelindung. Jadi ada 13. Ini yang kedua, bagian yang kedua, melindungi. Jadi itu sahabat Siga bisa dipahami. Tetap kalau sahabat-sahabat Siga yang belum paham atau kepengen jelas, silahkan tulis di kolom komentar komennya. Minta dijelaskan apa, minta diperjelas apa, nanti kita akan jawab lewat konten lagi selanjutnya. Biar kawan-kawan atau sahabat-sahabat Siga, baik yang kepengen tahu atau yang lain lebih luas lagi mengetahui tentang isi buku ini. Intinya bagaimana di sifat 13 ini membangun sifat batin kita, hati kita. Nah itu.